Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi tugas pertidaksamaan rasional satu variabel. Sebelumnya, Ibu berterima kasih kepada kalian yang telah mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, harapannya bagi yang belum mengumpulkan tugas tepat waktu bisa mengikuti teman-temannya ya. Nah, pada tugas pertama kita membahas tentang definisi, contoh, dan bukan contoh pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, berikut penggalan tugas yang pertama. Nah, sekarang jawaban-jawaban peserta didik pada tugas yang pertama. Di sini hanya beberapa contoh. Pada jawaban tugas siswa yang pertama, nah, pada yang di kotak merah ini dua jawaban yang sama. Harapannya bisa diteliti lagi. Yang kedua, nah di sini dalam menulis variabelnya itu di soal tertulis bahwa variabel yang digunakan itu X. Dan di sini jawaban siswa itu variabelnya itu U ya. Jelas U kan ini? Nah, yang ketiga, dalam penulisannya ini masih belum rapi. Yang contoh yang dipanahi cuma yang ini, sedangkan di sini itu bukan termasuk contoh karena tandanya itu persamaan. Nah, di sini yang dipanah bukan contoh, padahal yang benar ini merupakan contoh. Karena tandanya sudah termasuk pertidaksamaan dan yang bawah atau bagian penyebut sudah memuat variabel. Kemudian yang keempat, nah di sini dalam penulisan tandanya masih kurang. Kemudian, nah di sini di soal itu dalam bentuk pecahan, tapi dalam jawaban siswa ini masih kurang tanda per ya. Nah, mungkin bisa diteliti lebih lanjut lagi. Kemudian di sini masih tertukar konsepnya ya. Nah, di sini juga. Nah, kita ingat kembali apa sih pengertian dari pertidaksamaan pecahan atau pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan pecahan adalah pertidaksamaan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana bagian penyebutnya memuat variabel. Nah, di sini bukan termasuk pertidaksamaan, dia termasuk persamaan, berarti salah. Kalau di sini ini termasuk pertidaksamaan pecahan, jadi ini kebalik. Di sini juga sama. Dia ini bagian penyebutnya itu sama aja dengan 1, dan 1 itu tidak memuat variabel X, sehingga 3x kuadrat plus 3x min 2 kurang dari sama dengan 3 itu bukan merupakan contoh. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu tentang langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Nah, berikut penggalan tugas yang kedua. Selanjutnya jawaban-jawaban siswa sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, jawaban ini masih kurang lengkap karena belum ada garis bilangannya, sehingga dalam menentukan penyelesaiannya itu kemungkinan besar itu salah. Nah, yang kedua, nah di sini jelas bahwa bagian penyebut itu X min 1, kan tetapi dalam penulisannya itu ditulis X min 2. Jadi harus diteliti lagi ya. Kemudian, nah dalam garis bilangan di sini mendapatkan 4 dan 2. Kita tahu bahwa garis bilangan kalau dari kiri ke kanan itu nilainya semakin besar. Nah, ini kebalik. Kebalik dalam menuliskan, dan penentuan arsirannya juga belum dituliskan. Entah bagian yang positif atau bagian negatif kan kita tidak tahu. Nah, sebagai tambahan, kalau tandanya kurang dari, berarti yang diarsir itu yang bernilai negatif. Kalau yang lebih dari, berarti yang diarsir yang positif. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat di video pembelajaran yang minggu lalu. Nah, di sini dalam menentukan penyelesaiannya, hasil akhirnya itu X lebih dari 2 dan kurang dari 7. Padahal di garis bilangan itu hanya ada angka 4 dan 2. Nah, ini masih kurang teliti. Nah, selanjutnya, nah di sini juga masih sama, dalam pengurutkan bilangan itu masih keliru. Nah, kalau yang buntet
dan bolong. Nah, di sini dalam menuliskan itu X kurang dari min 3. Sedangkan di garis bilangannya itu buntut. Jadi, untuk memperjelas, kan yang bawah ini penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi, bagian penyebut itu 3 min X itu tidak boleh sama dengan 0. Atau X itu tidak boleh sama dengan 3. Sehingga dalam garis bilangan ini harus bolong. Kemudian, nah di sini juga masih sama. Dia belum mengarsir bagian yang merupakan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya. Masih kurang lengkap dan penyusunan bilangannya juga masih salah dalam mengurutkan. Seharusnya yang kecil dulu baru yang besar dari kiri ke kanan. Sehingga dalam penyelesaiannya ini juga masih keliru. Kemudian, nah ini dalam perhitungan pecahannya masih salah. 2x min 4x sama dengan 0. 2x min 4x itu kan min 2x ya. Kenapa di sini bisa x sama dengan 8? Nah, ini masih dipertanyakan juga. Ini juga sama. Nah, di sini dalam menuliskannya ini sudah benar, tetapi dalam menuliskan ke dalam bentuk interval itu masih salah. Bagaimana menuliskan lebih dari dan kurang darinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, kita bahas dasar-dasarnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu penjumlahan. 5 plus 12 pasti jelas sama dengan 17. Pasti sudah tahu ya? Nggak apa-apa. Terus 7 tambah 10 itu juga sama 17. Sekarang jika ada X-nya, 5X plus 12X, itu hasilnya adalah 17X. Nah, sekarang ada 5X plus 10 plus 12X. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 17X plus 10. Nah, di sini karena ada variabel X dan ini tidak ada, itu tidak boleh dijumlahkan ya, karena dia sudah berbeda. Di mana 17 itu disebut koefisien, X-nya disebut variabel, dan 10-nya itu disebut konstanta. Bisa diingat-ingat. Kemudian bagian pengurangan, 12 min 2 sama dengan 10. 2 min 12 sama dengan min 10. Kemudian jika 5x min 12x itu sama dengan min 7x. Lanjut, nah bagian pecahan. 5/3 min 5/4. Nah, di sini dalam pengurangan kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita dapatkan 12. 12 itu dari mana? 12 itu bisa 3 kali 4 atau kita mencari KPK-nya. KPK dari 4 dan 3. Nah, kemudian 12 dan 3 itu dibagi, mendapatkan 4. Kita taruh 5 kali 4. Hal yang sama juga, 12 dibagi 4 mendapatkan 3. Sehingga 5 kali 3. Setelah dihitung, kita peroleh 5/12. Nah, jika ada X di sini di bagian penyebut, KPK-nya juga 12X. Nah, 12X dibagi 3X mendapatkan 4. Sedangkan 12X dibagi 4 itu 3X. Setelah kita hitung, memperoleh hasil 20 min 15X/12X. Nah, di sini sudah sederhana. Kemudian bagian perkalian, 12 kali 2 sama dengan 24. Min 12 kali min 2 sama dengan 24 juga. Kenapa? Nah, kalian harus ingat aturan ini. Positif kali positif hasilnya itu positif. Dan seterusnya, bisa dibaca. Kemudian jika dalam bentuk pecahan, 5/3 kali 5/4. Nah, kalau perkalian, atas kali atas, bawah kali bawah, tanpa perlu menyamakan penyebut. Tidak seperti di penjumlahan dan pengurangan. Ini tinggal dihitung seperti biasa. Untuk X-nya juga sama. Selanjutnya pembagian. 12 bagi 2 bisa ditulis dalam bentuk 12/2. Ini sama nilainya. Itu sama dengan 6.
Kemudian min 12 bagi min 2 itu juga sama dengan 6. Kalian juga harus ingat-ingat ini, sama seperti perkalian. Nah, jika dalam satu perhitungan itu ada tanda kurung, perkalian, pembagian, penjumlahan atau pengurangan, kalian harus mengerjakan sesuai urutan berikut. Langkah pertama itu harus menyelesaikan yang di dalam kurung, kemudian yang kedua itu menyelesaikan perkalian atau pembagian. Nah, perkalian dan pembagian ini setara. Setelah itu, kalian bisa langsung ke penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Selanjutnya, di sini ada garis bilangan. Semisal ini min 5 sampai 6. Nah, dari 0 ke kanan itu semakin besar. Tapi dari 0 ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, ini juga harus diperhatikan dalam menentukan garis bilangan. Kemudian, misal di sini ada garis bilangan sebagai berikut. Nah, di sini itu nilainya X kurang dari sama dengan min 3, karena min 3-nya itu buntat titiknya. Kemudian, jika dia bolong, maka intervalnya itu X kurang dari min 3. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Selanjutnya, jika bentuknya seperti ini. Nah, di sini intervalnya itu X lebih dari sama dengan min 3. Ada sama dengannya karena titiknya itu buntat. Bagaimana jika bolong? Kalau bolong, tinggal hapus sama dengannya. Jadi, X lebih dari min 3. Selanjutnya, jika seperti ini, bagaimana cara menuliskan intervalnya? Nah, intervalnya itu ditulis seperti ini. Nah, cara bacanya itu X lebih dari min 3 dan X kurang dari 2. Jadi konjungsinya itu dan, bukan atau. Nah, selanjutnya, kalau yang min 3-nya itu buntat, bagaimana cara menuliskan intervalnya? Nah, intervalnya ditulis seperti ini. Bagian min 3-nya itu ada sama dengannya di sini. Nah, ini cara bacanya itu X lebih dari sama dengan min 3 dan X kurang dari 2. Nah, bagaimana jika yang seperti ini? Intervalnya ini X kurang dari min 3 atau X kurang dari 2. Nah, ini yang membedakan konjungsi atau dan konjungsi dan. Nah, di sini juga misal yang 2 itu buntat, maka dalam menuliskan itu seperti berikut. X kurang dari min 3 atau X lebih dari sama dengan 2. Sudah paham ya? Nah, kita lanjut. Semisal diketahui suatu pertidaksamaan X plus 3 per X min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini harus memenuhi syarat bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, telah didapatkan nilai bahwa X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Nah, untuk lebih lanjut itu di video sebelumnya juga sudah dijelaskan. Bisa dibuka kembali biar lebih paham. Nah, di sini telah didapatkan suatu garis bilangannya itu seperti berikut. Nah, di sini mendapat X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari 2. Nah, sebagai tambahan, jika ditanyakan suatu himpunan penyelesaian, maka himpunannya itu X di mana X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari 2. Nah, dalam menuliskan himpunan penyelesaian seperti ini ya. Selanjutnya, misal karena di sini itu lebih dari, maka yang diarsir di sini adalah yang positif. Tapi semisal di sini ada kurang dari, yang diarsir yang bagian negatif. Nah, sebelum ini juga harus dicek apakah hasilnya negatif atau positif. Bisa dilihat di video sebelumnya cara mengeceknya. Nah, di sini diperoleh interval bahwa X lebih dari sama dengan min 3 dan X kurang dari 2. Nah, di sini dalam menuliskan himpunan penyelesaian sebagai berikut. X di mana X lebih dari sama dengan min 3 dan X kurang dari 2. Nah, cukup sekian video evaluasi tugas hari ini. Tetap semangat belajar. Jika kalian lelah, istirahatlah sebentar dan lanjutkan lagi perjuanganmu. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.